Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Untuk itu, Ibu ingin mengingatkan kembali agar kita tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk Mutiara Rengganis, silahkan pimpin doa pada hari ini. Baik, terima kasih Bu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan yang dianut oleh masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai teman-teman, sudah Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Mutiara Rengganis telah memimpin doa pada hari ini. Nah, apakah kalian semangat belajar hari ini? Semangat Ibu. Semangat, Bu. Semangat Ibu. Iya, semangat itu penting ya, karena dengan semangat belajar kita akan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas sebagai bekal masa depan kita nanti. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang namanya dipanggil, harap bilang hadir ya. Untuk Angel Veronica Sihaan, Hadir, Bu. Emma Multazama, Hadir Ibu. Mutiara Rengganis. Hadir Ibu. Baik, apakah kalian pada hari ini sudah siap belajar? Siap, Sudah, Bu. Bu. Nah, karena kalian sudah siap, Ibu ingin bertanya. Adakah yang tahu pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Tentang macam-macam gaya, Bu. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam gaya pada tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajaran, pertama peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan macam-macam gaya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gaya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan dan membedakan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan macam-macam gaya agar mendapatkan manfaat dari gaya tersebut dengan benar dan tepat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Garuda. Hanya diharapkan on mic ya, karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Pancasila. Terima kasih yang telah ikut menyanyikan Garuda Pancasila ini. Nah, kemudian Ibu akan mengirimkan bahan ajar kepada grup WhatsApp kelas kita. Ini Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai pembahasan macam-macam gaya pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan mata pembelajaran IPA mengenai macam-macam gaya. Sebelum Ibu membahas lebih jauh, Ibu ingin bertanya, adakah yang kalian tahu mengenai apa itu gaya? Saya Bu. Ya, silahkan. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan pergerakan, Bu.
Iya, betul sekali. Gaya ialah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Benda yang berpindah tempat dan berubah bentuk disebabkan oleh adanya gaya. Kemudian ada pembahasan mengenai gaya otot. Nah, gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja otot makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Pengaruh gaya otot terhadap benda ialah benda tersebut dapat berpindah tempat atau berubah bentuk. Dalam kegiatan sehari-hari, biasanya manusia menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu gaya otot? Nah, Ibu mau bertanya, dalam kegiatan sehari-hari biasanya gaya otot itu digunakan untuk kegiatan apa aja sih? Saya Bu izin menjawab. Ya, silahkan. Biasanya kalau gaya otot itu biasanya untuk nyapu rumah Bu, mengepel, terus jemur pakaian, yang Iya, gerak-gerak betul gitu. sekali. Nah, karena dalam kegiatan tersebut membutuhkan kerja otot untuk dapat bergerak seperti mendorong, menarik, dan mengangkat. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai gaya listrik. Nah, kalian semua suka menonton TV nggak sih? Suka, Bu. Suka, Bu. Suka si Pak. Nah, iya. Menonton TV itu adalah salah satu dari banyak sekali manfaat akibat adanya gaya listrik. Nah, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh adanya arus listrik yang mengalir ke suatu benda, yang mana benda tersebut dapat menghantarkan arus listrik tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gaya listrik itu bermanfaat untuk apa aja sih? Saya, Bu, jawab. Iya, silahkan. Iya, Bu. Manfaatnya lampu untuk kereta, Bu, seperti transportasi. Lalu nyetrika pakaian juga, Bu. Iya, betul. Nah, gaya listrik itu juga dapat bermanfaat di bidang transportasi ya, seperti yang tadi sudah dikatakan. Nah, kemudian bermanfaat untuk menyalakan alat elektronik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pembahasan mengenai gaya magnet. Nah, gaya magnet merupakan gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan oleh adanya magnet di dalamnya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan magnetis. Sedangkan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan diamagnetik. Nah, gaya magnet bermanfaat sebagai pembangkit kompas, kulkas, dan sebagainya. Nah, magnet mempunyai beberapa benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut, Ibu ingin bertanya lagi. Apakah kalian tahu benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Saya, Bu, mau jawab. Jadi, benda yang bisa ditarik oleh magnet itu Ya, silakan. contohnya kayak jarum, paku, sama besi, Bu. Ya, silakan. Betul gak, Bu? Iya, betul sekali. Nah, magnet mempunyai beberapa jenis benda magnetis. Yang pertama, ferromagnetik, yakni benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, dan yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang kedua yaitu paramagnetik, yakni benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya seperti kobalt dan platina. Dan yang terakhir yaitu diamagnetik, yakni benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya seperti kain dan kayu. Nah, kemudian ada gaya gravitasi. Nah, kalian sebelumnya pernah melihat tidak sebuah benda yang dilemparkan lalu kemudian dia jatuh ke permukaan tanah? Pernah, Bu. Nah, iya. Hal itu disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Gaya gravitasi juga dikenal sebagai gaya berat atau gaya tarik bumi. Gaya gravitasi ialah gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Nah, manfaat gaya gravitasi ini adalah benda akan tetap berada pada tempatnya.
manusia dapat berjalan tegak di permukaan bumi, dan benda yang dilempar akan berakhir jatuh ke permukaan bumi. Nah, untuk yang terakhir, gaya gesek, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kehidupan sehari-hari antara lain gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang gaya gesek ya. Apa itu gaya gesek? Perhatikan penjelasan berikut ini. Let's go! Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Supaya kamu punya bayangan lebih jelas, kamu pernah bermain seluncuran, bukan? Nah, ketika kamu bermain seluncuran, maka permukaannya licin, sehingga kamu akan bergerak lebih cepat. Bandingkan jika kamu bermain seluncuran di aspal atau di kerikil. Nah, itu permukaannya kasar kan? Makanya kamu gerakannya akan terhambat. Terus, apakah gaya gesek mempunyai manfaat? Tentunya punya manfaat ya. Manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama, ketika kita berjalan, kita tidak akan tergelincir karena adanya gaya gesek. Sepatu yang kita gunakan bergesekan dengan lantai. Alas sepatu yang dibuat beralur menghasilkan gaya gesek yang lebih besar. Alas sepatu sepak bola diberi pul untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan lapangan, sehingga pemain sepak bola tidak mudah tergelincir saat berlari dan menendang bola. Yang kedua, gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Kampas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda, sehingga menghambat perputaran roda. Ketiga, permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan tergelincir. Permukaan ban dibuat beralur supaya kendaraan tidak mudah tergelincir saat direm mendadak. Lalu, selain memberikan manfaat, apakah gaya gesek memberikan kerugian? Tentu ada beberapa kerugian yang diakibatkan oleh gesek ya. Antara lain yang pertama, menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya gerakan benda jadi terhambat. Misalnya, benda yang didorong di lantai yang kasar lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. Yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus. Hal itu disebut benda mengalami aus. Contoh benda yang aus adalah ban sepeda yang permukaannya semakin halus. Kerugian akibat gaya gesek dapat dikurangi dengan memperkecil gaya gesek. Gerakan antara rantai sepeda dan gear dapat memperkecil dengan memberi pelumas pada rantai. Demikian penjelasan mengenai gaya gesek. Kalian sudah menyimak penampilan video mengenai gaya gesek. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai menunjukkan dan membedakan manfaat macam-macam gaya di kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok pertama, ada Mutiara Rengganis, Diva Khairunisa, Fairuza, Vina, dan Novia. Kelompok kedua, ada Angel, Emma, Nabila, Laila, Git, dan Rifda. Nah, setelah itu, setelah berdiskusi, kalian
akan mempresentasikan di ruang Google Meet ini bersama dengan teman kelompok ya. Nah, untuk presentasi hari ini, kalian akan... Enggak, salah. Nah, untuk presentasi hari ini, kalian sudah mempresentasikan dengan bagus. Namun, kepercayaan diri kalian masih kurang. Untuk selanjutnya, mohon ditingkatkan kembali ya kepercayaan dirinya. Baik, Oke, Ibu. Iya, Bu. Ibu. Iya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali, karena dalam gaya itu banyak manfaatnya, maka kalian harus menerapkan macam-macam gaya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Minimal gaya otot, agar tubuh kita juga tetap mengalami pergerakan. Kemudian setelah itu, Ibu akan menampilkan cara mengisi LKPD dan word wall yang nanti akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, ini bentuk lembar kerja peserta didik yang nanti akan Ibu kirimkan di grup. Nah, untuk pilihan yang nomor 1 itu, kalian mengisi, tinggal klik saja apa yang menurut kalian benar. Misalkan gaya magnet, tinggal klik. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, soal nomor 2, kalian tinggal tarik menurut kalian ini misalkan gaya gravitasi, tinggal tarik. Nah, sama selanjutnya tinggal tarik seperti itu menurut jawaban yang kalian rasa benar. Nah, untuk yang nomor 3 dan nomor 4 hingga 5 itu sama saja seperti nomor 1, tinggal klik. Menurut kalian jawaban yang benar yang mana, tinggal klik. Nah, untuk uraian, Ibu harap kalian mengerjakan di buku tugas seperti biasa, lalu dikirim melalui foto di grup saja, di grup kelas. Nah, untuk portfolio yang pertama, nah di sini ada pertanyaan mengenai menonton televisi merupakan hasil dari gaya. Misalnya gaya gravitasi. Nah, berarti gaya gravitasi itu salah. Kalian ulangi sampai menemukan jawaban yang benar. Nah, untuk yang kedua tampilannya seperti ini ya. Ini ada satu soal pilihan gaya. Manusia dapat berjalan dengan tegap dan baik merupakan manfaat dari adanya gaya. Nah, kalian tinggal pilih nih jawaban yang menurut kalian benar yang mana. Kemudian yang selanjutnya mengenai manfaat gaya. Manusia dapat menonton TV dan juga adanya penerangan itu manfaat dari. Nah, tinggal pilih misalkan gaya listrik. Nah, benar. Kemudian selanjutnya buah dapat jatuh ke bawah ketika matang itu manfaat dari gaya, misalkan gaya otot. Ternyata salah. Seperti itu cara mengisi word wall yang nanti akan Ibu kirimkan ke grup kelas. Nah, untuk pembelajaran hari ini mengenai macam-macam gaya seperti gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gesek, yang semuanya memiliki beragam manfaat bagi kehidupan kita. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk LKPD dan word wall-nya silahkan diisi, Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Dan untuk uraiannya, Ibu tunggu sampai jam 4 sore. Dan sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, silahkan Diva Hoirunisa untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Guru.